Saudara, arti candle itu penerus saya Martin Lloyd Jones ya. Dia pernah bilang, hamba Tuhan itu rata-rata berdoa 1 hari 4 menit gitu. Itu hamba Tuhan. Saya nggak tahu dia datangnya dari mana, tapi itu very sad condition ya. Kalau hamba Tuhan 1 hari 4 menit itu, bagaimana ya kita bisa bayangkan jemaat gitu. Emang hamba Tuhan nggak tentu kerohaniannya lebih baik daripada jemaat awam, pasti. Mungkin ada jemaat yang lebih banyak berdoa daripada hamba Tuhan. Tapi kita tahu hamba Tuhan itu pimpinan gereja, lalu kalau dia sendiri gaya hidupnya pada sekuler kayak begitu ya, kira-kira gimana dengan jemaatnya? Saya lagi garap menata lagi ulang karena saya relatif baru di sana. Saya bikin prioritas, kasih jelas ke mereka. Kalau gereja itu yang paling penting pasti hari Minggu. Itu adalah kebaktian. Kalau nggak ada kebaktian Minggu itu namanya bukan gereja. Itu berarti persekutuan atau apalah, atau para church atau apa terserah. Tapi kalau gereja pasti harus ada kebaktian hari Minggu, itu jelas ya. Di situ kita mesti berdoa supaya Tuhan hadir, supaya Tuhan berkenan di dalam apa yang kita persembahkan. Lalu setelah kebaktian Minggu itu, yang paling penting setelah itu, kalau seandainya ya, orang cuma bisa datang 2 kali, seandainya ini. Itu yang kedua itu adalah persekutuan doa, bukan PA, tapi persekutuan doa. Orang PA itu bisa tertarik belajar gitu, banyak insight, menambah wawasan, mungkin dengan informasi-informasi yang didapat bisa ya lebih menjalani kehidupan dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan kehidupan persekutuan doa? Saya sih berharap kita nggak harus memilih ya, nggak harus memilih gitu. Tapi kita tahu di dalam kehidupan kadang-kadang kita bisanya terbatas, akhirnya harus memilih. Kalau saudara sampai harus memilih, saudara harus pilih doa gitu daripada PA. Saya ngomong gini di PA, kan ada resiko ya sebetulnya gitu. Tapi enggak, saya harus ngomong yang lebih penting itu dalam hal ini kebergantungan kepada Tuhan. PA itu kalau tidak disertai dengan kehidupan yang berdoa, itu mentalnya gampang sekali. Saya di sini ngomong busa-busa, tiap kali mental, akhirnya sangat-sangat nggak efektif. Jadi ini malam hari ini ya saya ingin setelah ngomong lalu terus saya mau lihat ada perubahan di GRI Kelapa Gading atau di gereja saudara, ada persekutuan doa yang lebih passionate, yang orang lebih suka hadir gitu. Bukan karena terpaksa, bukan karena kewajiban ya. Kita ini gereja reform. Kalau saudara mempelajari sekali lagi konsep Calvin tentang Taurat itu kan bukan cuma seperti Luther yang memperkenalkan kita akan dosa gitu. Dari Taurat kita tahu bahwa kita nggak mampu, makanya kita perlu Injil, perlu Yesus Kristus. Tapi Torah di dalam pengertian Calvin itu ada so-called third use. Waktu kita melakukannya dengan bahagia, dengan sukacita, ya. Orang yang kesukaannya ialah Torah Tuhan. Orang yang kesukaannya adalah berdoa. Bukan karena kewajiban gereja ya, bukan gitu. Bukan karena peraturan organisasi gereja, tapi orang yang kesukaannya ialah berdoa dan bergantung kepada Tuhan. Yang kesukaannya adalah hidup bergaul dengan Tuhan. Itu bukan satu teror, bukan saya. Itu satu kehidupan orang normal yang nggak ada bagian ini, berarti kekristenannya cacat sebetulnya. Saya kulaan dari ini ya, dari Johannes Calvin gitu. Saya ngikutin outline dari Institutes, saudara bisa baca sendiri di situ. Saya cuma ambil poin pentingnya saja gitu, poin utamanya apa, secara keywords. Setelah itu kita coba refleksikan, saya akan coba olah di dalam ini ya, pembicaraan yang lebih devotional gitu. Jadi maksudnya saya ngomong kalimat ini nih penting supaya ntar saudara jangan salah ngerti, ntar saya jelaskan saudara cek di institut nggak ngomong itu, ini kalimat kecap dari mana gitu misalnya. Jadi supaya clear, saya cuma ambil poin utamanya, setelah itu saya garap sendiri. Oke? Jadi semuanya clear ya. Jadi ini saya sudah baca tempat prayer itu ditaruh di dalam buku 3 chapter 20, yaitu Calvin membahas. Ini saya ngomongin edisi terakhir tentunya ya. Institute 3:20. Nah itu menarik saya, karena kalau sudah lihat penempatannya itu dekat sekali dengan doktrin keselamatan gitu. Jadi prayer itu di dalam rubrik lokus doktrin keselamatan
alias soteriologi. Jadi setelah membicarakan tentang justification, ya, setelah itu Calvin bicara tentang Christian freedom, ya, Christian freedom, freedom from the law dalam hal ini ya, freedom from sin, ya, termasuk juga pasti freedom di dalam hidup beribadah kepada Tuhan, freedom to love God and to love our neighbor, itu kan Christian freedom namanya dalam hal ini. Nah setelah bahas Christian freedom chapter 19, masuk tentang prayer, yaitu chapter 20. Nanti di chapter belakangnya lagi baru masuk tentang election. Election itu di dalam locus soteriologi ya. Lalu chapter prayer ini di antara, saudara bisa lihat di antara justification dan election, itu prayer di tengah gitu. Maksudnya ada kaitan sangat erat di dalam pikiran Calvin, ya. Waktu dia membicarakan prayer di dalam konteks doktrin Kristen, itu sangat dekat ya. Kalau nggak mau dibilang sama prinsipnya dengan bagaimana kita memahami keselamatan kita. Saya masih Calvin ya, ntar saya ngomongin kalau saya sudah di pada ini apa Calvin kan. Jadi tempat prayer di dalam doktrin Kristen itu kalau dijelaskan di dalam institut yang pertama, saya sudah mendapati bahwa basis atau fondasi dasar dari doa itu adalah man's helplessness, ketidakberdayaan manusia. Ini persis seperti keselamatan kan ya. Saudara, keselamatan kan nggak berdaya kan ya. Saudara nggak bisa menyelamatkan diri sendiri kan ya. Maka ini dihidupi di dalam kehidupan. Bukan cuma setelah saya selamat di dalam Yesus, setelah itu saya jadi nggak helpless lagi gitu. Itu nggak koheren manusia, nggak konsisten gitu. Sudah disintegrated berarti gitu. Kalau kita integrated, ya sama seperti keselamatan, kita helpless kan. Saudara perlu anugerah Tuhan kan ya. Bahkan Tuhan yang memilih kita sehingga kita ini bisa dibangkitkan, diselamatkan, spiritually regenerated dan sebagainya. Demikian dalam kehidupan kita ya. Waktu kita disanctified, dikuduskan, itu kita still helpless itu dalam hal ini. Helpless dan sangat perlu Tuhan. Konsisten sama persis dengan keselamatan. Orang yang di dalam keselamatan dia rasa helpless, setelah itu dia nggak rasa helpless. Saya nggak tahu Kristenan itu kekristenan apa. Nah ini saya ini ya, yang ini bukan Calvin ini kalimat ini. Saya mulai olah di situ. Kehidupan yang nggak helpless itu kayak kehidupan orang belum percaya sebetulnya. Gereja yang nggak rasa dirinya helpless itu nggak kayak gereja Kristen. Atau gereja apa? Gereja bidat kali. Gereja yang rasa dirinya sendiri mampu itu seperti mengkhianati Injil yang dia percaya. Injil itu bukan cuma satu titik kecil, satu hari di mana kita bertobat. Saudara rasa gak mampu, terus setelah itu Tuhan masuk dalam kehidupan, setelah itu terserah, gitu sampai mati terserah saya, mau konsep apapun, worldview apapun, berpikir apapun terserah saya. Itu bukan Injil, bukan. Gitu. Injil itu adalah saudara percaya, lalu seumur hidup sampai ketemu Tuhan, itu konsisten menjalani spirit yang sama. Itu Injil yang kita percaya, yang kita terima di dalam Alkitab. Bukan cuma satu hari saudara percaya itu. Terus setelah itu terserah lah, mau Karl Marx lah, mau Hegel, mau Sigmund Freud, mau siapapun lah sudah sebut itu, terus pokoknya terakhir tak masuk surga aja itu ujung-ujung. Itu bukan Injil, itu bukan kekristenan gitu. Jadi kalau kita mengatakan di dalam keselamatan kita itu helpless ya, maka di dalam kehidupan kita itu juga helpless, dan helpless inilah saya, ini dasar kita berdoa sebetulnya gitu. Saya percaya saudara sedikit banyak punya pengalaman waktu kita terjepit, betul-betul terjepit, lalu saudara di situ berdoa gitu ya. Dan saudara melihat di situ betul-betul bergantung kepada dia itu loh saya. Itu namanya helpless gitu. Waktu kita helpless, kita betul-betul bisa berdoa kan akhirnya. Seringkali dalam kehidupan kita itu kita nggak suka berdoa, nggak rasa perlu berdoa. Berdoa sebagai certain luxury experience gitu ya. Ibaratnya seperti kayak makan steak wagyu. Dari mana yang boleh ada, boleh nggak ada. Maksud kebutuhan ini saya. Bukan kebutuhan sehari-hari gitu, tapi seperti kayak kebutuhan tersier atau apa yang sangat luxury gitu ya. Kalau ada waktu lah saya mau sediakan itu gitu. Berarti itu kita nggak menghidupi our helplessness kalau kayak begini gitu. Itu kita mengkhianati cerita Injil yang kita terima. Saya balik lagi ke Calvin ya. Jadi sama seperti di dalam cerita keselamatan kita ini utterly helpless. Dan karena itu kita membutuhkan Kristus sebagai juru selamat kita ya. Nah, iman itu mengajarkan kita untuk menyadari apa yang kita kurang, apa yang kita perlu itu ada di dalam Tuhan dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sama kan ya, keselamatan kan juga ngomong kayak begini kan ya. Keselamatan saudara nggak bisa dapat anugerah, nggak bisa dapat
keselamatan itu ya nggak ada penebusan kecuali datang kepada Tuhan dan Kristus kan. Saudara nggak bisa menebus diri sendiri kan ya. Maka di dalam teologi doa Calvin dia juga mengatakan seperti ini. Sama seperti keselamatan, doa itu mengajarkan kita yang helpless, tapi terus bukan terus celebrating kita punya helplessness ya, bukan gitu. Dengan iman kita menyadari bahwa semua ya apapun yang kita butuhkan, yang kita kurang, yang kita nggak ada, itu ada di dalam Tuhan dan ada di dalam Yesus Kristus. Maka kita minta kepada Tuhan di dalam doa. Di situ kita belajar untuk hidup berada di dalam Dia. Jadi seseorang itu mendengar Injil, ya Injil, lalu dia beriman, gitu kan ya. Dari Injil diberitakan, dia beriman. Lalu setelah beriman, apa? Supaya dia bisa memanggil nama Allah. Jadi di sini memanggil nama Allah itu doa ya maksudnya gitu. Memanggil nama Allah memang bisa juga di dalam pengertian kamu memanggil nama Allah sih terutama istilah itu terutama artinya doa. Tapi kalau berbicara kepada Allah memang juga bisa pujian juga bisa, nggak harus cuma doa gitu ya. Waktu kita memuji Tuhan gitu. Tapi istilah memanggil nama Allah itu memang biasanya secara sempit dikaitkan dengan doa. Kalau kita percaya Injil diberitakan, kita orang beriman, percaya, setelah itu kita beriman, kita memanggil nama Tuhan gitu. Orang beriman yang nggak memanggil nama Tuhan itu kayak orang nggak beriman sebetulnya gitu ya. Kalau saudara baca di dalam perjanjian lama itu bagaimana perjalanan tokoh-tokoh Alkitab itu ya, mereka memanggil nama Tuhan. Saudara tahu ya istilah itu. Mereka mulai memanggil nama Tuhan. Gitu. Itu loh saya, invocation namanya ya. Dan doa itu memanggil nama Tuhan, mengakui ketidakberdayaan kita, lalu terus kemudian kita bergantung kepada Dia, lalu kita mencari apa yang kurang, apa yang tidak ada, apa yang kita butuhkan hanya di dalam Tuhan. Itu kita berdoa. Saya masuk ke section yang kedua ya, 3.20.2, tadi 3.20.1. Jadi definisinya ya, atau keperluannya dan usefulness daripada doa. Bagi Calvin, doa itu adalah persekutuan manusia ya dengan Allah, di mana mereka, yaitu kita manusia ini ya, mencari dari Allah apa yang sebelumnya itu sudah dijanjikan oleh Allah di dalam firman-Nya. Ini klasik ya, kaitan antara doa dengan janji Allah gitu. Sekali lagi ya, doa lalu terus kita mencari apa yang sebetulnya sudah dijanjikan oleh Allah di dalam janji-janjinya gitu. Jadi untuk doa itu kita perlu tahu firman gitu. Ini saya mulai olah ya. Kalau kita nggak tahu firman ya kita doanya itu cuma digerakkan oleh yang kita pikir kita perlu, yang kita pikir kita mau, kita butuh dan sebagainya. Padahal mungkin kita nggak butuh itu sebetulnya gitu. Kita pingin ya mungkin kita pingin, tapi mungkin sebetulnya bukannya betul-betul kita butuh gitu ya. Jadi menurut Calvin doa itu nggak bisa dipisahkan dengan pengenalan kita tentang janji-janji Allah. Kalau kita itu nggak kenal janji Allah, kita berdoanya jadi berdoa apa gitu. Makanya berdoa banyak ditolak begitu ya. Berdoa banyak ditolak, kita bilang kedaulatan Allah. Memang sih Tuhan berdaulat betul gitu. Tapi kalau kita tahu apa yang menjadi janji Allah, ya, janji Allah, lalu kemudian kita mendoakan janji-janji Allah. Memang itu yang Dia inginkan terjadi kan di dalam kehidupan kita ya. Atau kalau boleh saya kembangkan lagi, termasuk juga mendoakan apa yang menjadi keinginan Allah, menjadi perintah Allah, menjadi kehendak Allah yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Maksud saya begini saya. Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa. Ya. Kalau kita mendoakan ini, ya, ini kan sudah pasti sesuai dengan apa yang Tuhan mau kan ya. Mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, segenap jiwa. Ya. Ini kan perintah Allah kan. Saya nggak mungkin salah kan ya. Doa seperti ini sudah pasti akan dijawab Tuhan. Saya nggak pakai istilah harus ya. Harus Tuhan ada obligation lagi gitu. Tapi ini doa yang pasti akan dijawab oleh Tuhan. Gitu. Pasti. Tapi kepastian dijawab seperti dijawab Tuhan karena doa seperti ini ya. Ini berapa menarik untuk kehidupan kita. Gitu.
menurut kita kayaknya kurang konkret ya, kurang apa ya, kurang sesuai sama pengalaman saya betul-betul bisa lihat bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu real gitu misalnya ya. Misalnya, genteng saya bocor, saya kekurangan uang, saya berdoa, tiba-tiba kok ya pas ada orang datang, kirim uang yang persis lagi jumlahnya untuk reparasi genteng itu tadi. Itulah Tuhan saya hidup. Saya nggak bilang pengalaman ini pasti salah ya, nggak tentu salah gitu. Tapi kita mungkin lebih tertarik yang model kayak begini. Kita bilang itu Tuhan real. Tuhan itu real karena genteng saya yang tadinya bocor jadi nggak bocor, itu Tuhan real gitu. Terus kalau saya minta supaya saya lebih mengasihi Tuhan, itu nggak real gitu maksudnya. Dasarnya di mana ya? Saudara nangkep poin saya. Kalau saudara ada anggota keluarga yang sakit, saudara doakan terus dia jadi sembuh. Wah, kita bersyukur Tuhan itu nyata, itu Tuhan nyata. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan berikanlah kepadaku pengertian supaya saya ini menyadari my utter helplessness without you. Ini nggak real gitu namanya saya. Saya nggak ngerti itu apa cara berpikir orang seperti itu bagaimana gitu. Bagi saya nggak ada yang lebih real kecuali firman Tuhan, janji Tuhan, perintah Tuhan. Itu real gitu. Tapi persoalannya saya, kita ini tertarik nggak membicarakan itu gitu. Sudah coba datang di dalam persekutuan doa gereja. Termasuk doa gereja ini jadi Kelapa Gading. Coba saudara dengar apa yang didoakan di sana gitu. Firman Tuhan, ya, prinsip firman Tuhan, atau kita berdoa yang so-called konkret gini ya. Kalau saudara bicara doa konkret kayak gini, lebih mirip aliran teologi hilang ini ya. Saudara tahu kan ya, ada aliran teologi ya. Kalau berdoa sudah masih sangat konkret, jadi kalau saudara minta mobil Mercedes, itu masih kurang konkret. Warnanya harus jelas gitu. Saudara mau yang berapa sisi gitu, itu harus jelas. Kalau perlu pegang sekalian gitu. Yang di showroom yang saudara mau pegang gitu. Itu namanya super konkret gitu ya namanya ya. Kita sinis terhadap teologi doa yang kayak begitu, kita sinis kan ya. Lalu saudara perhatian persekutuan doa kita sendiri gimana? Tuhan itu akan mendengarkan apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, kehendak umum kan ya. Tapi kehendak umum buat kita terlalu umum, kita lebih suka kehendak kedaulatan gitu. Saya mau nikah dengan ini, saya jatuh cinta, tolong dong Tuhan kasih. Ini kan saya nggak tahu dong kehendak Tuhan kayak gini kan. Betul nggak cuy? Di dalam Alkitab kan nggak ada dalam tulisan Billy Kristanto nikah sama siapa kan nggak ada kan memang kan. Atau namamu sendiri kan nggak ada dong memang. Tapi sudah berdoa itu very passionate gitu ya. Passionate gitu, sangat passionate. Itu namanya yang konkret gitu. Itu namanya doa yang konkret. Tapi terus kemudian berdoa supaya kita bisa lebih mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu jadi nggak konkret gitu. Something is very wrong ya di dalam kekristenan gitu. Kadang-kadang kita dengar doa yang sangat-sangat teknikal. Sampai saya sendiri ngantuk doanya. Ini berdoa untuk apa gitu ya, event apa gitu. Kita doakan mulai dari apa, cuacanya. Kita doakan sound systemnya. Kita doakan konkret gitu semuanya ya. Tapi kalau saudara lihat prinsip firman Tuhannya sebetulnya di mana gitu. Saya nggak mengatakan doa kayak gini, saudara berdoa cuaca. Bukan itu ya. Orang reformasi hati-hati ya, saya main kopi gitu, terus taruh di Facebook lagi. Atas nama saya di bawahnya, itu kacau. Padahal konteksnya apa juga ngomongin. Bukan nggak boleh berdoa untuk cuaca, tapi kalau saudara berdoa untuk cuaca ya, let's analyze berdoa dengan cuaca. Maksudnya kenapa gitu dengan cuaca gitu? Saudara bisa memastikan apa dengan cuaca? Kita berdoa pasti cuaca yang baik dong, pastikan ya. Sekarang saya tanya ya, saudara bisa memastikan apa dengan cuaca yang baik gitu? Bahwa dengan cuaca yang baik, eventnya pasti lebih baik gitu. Ini apa nggak mirip dengan orang berdoa sakit yang baik, yaitu yang dia sembuh. Kalau dia nggak sembuh, itu berarti yang tidak baik. Mirip loh sebenarnya kan? Ya toh? Padahal kita tahu sembuh bisa baik. Nggak sembuh pun juga bisa baik. Kalau Tuhan mau bentuk dia melalui sakit penyakit lebih mengenal Tuhan, bisa baik juga kan, kan ya? Lalu kalau kita berdoa cuaca, kita minta cuaca baik gitu. Memang boleh, seperti saudara minta kesembuhan waktu, dia boleh juga gitu. Tapi saya mau tanya, prinsip firman Tuhannya di mana gitu? Prinsip firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ya, the promise of the word ya, itu di mana gitu di sini. Gitu. Karena kalau baik itu banyak orang datang gitu. Terus kalau hujan itu berarti kurang baik karena nanti yang datang lebih sedikit gitu.
Kadang-kadang ya Tuhan mau menguji komitmennya seseorang, dia kasih hujan supaya teruji siapa yang betul-betul mau datang. Itu baik. Baik juga kan ya? Jadi sudah lihat di sini, cuaca baik atau enggak baik, itu dua-duanya bisa dipakai Tuhan. Lalu kalau kita berdoa selalu untuk cuacanya supaya baik dan sebagainya. Lalu kita pikir dengan baik everything, cuaca baik everything akan jadi baik. Itu bijaksana kita sendiri sebetulnya gitu. Yang enggak terlalu ada dukungan ayat firman Tuhan. Nah, ini loh saya. The promise of the words. Apa sih saya? The promise of the words. Tapi kalau kita mengingat apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi prinsip firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, perintah Tuhan, apa yang merupakan kehendak umum yang dinyatakan dalam Alkitab, doa kayak begitu nggak mungkin keliru saya. Meskipun nggak tentu langsung dijawab oleh Tuhan ya. Saya mendoakan sesuatu yang sesuai dengan kehendak umum Tuhan. Itu nggak mungkin ada salahnya, nggak mungkin saya. Betul-betul nggak mungkin. Jadi doa yang paling pasti itu adalah doa yang seperti itu. Ini yang diajarkan oleh Calvin ya. Balik lagi ya bicaranya. Doa itu adalah persekutuan manusia dengan Allah, di mana kita belajar untuk mencari, meminta, memohon apa yang sebenarnya sudah dijanjikan Allah di dalam firman-Nya. Kekayaan doa kita itu sangat bergantung dari kekayaan pengertian kita akan janji-janji Allah. Akan perintah-perintah Allah, akan kehendak Allah yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Lalu melalui doa, di situ kita memanggil, ya ini istilah invoke, ya sekali lagi memanggil. Saya pakai bahasa Inggris ya, God's overarching providence, sustaining power, and merciful goodness. Overarching, saudara tahu ya, overarching itu, arch saudara tahu ya, arch overarching itu berarti yang susah terjemahan bahasa Indonesia ya. Yang menaungi semuanya itu namanya overarching itu. Ya, overarching apa? Providence kalau katanya Calvin itu. Kita belajar untuk invoke God's overarching providence di dalam kehidupan kita. Ini berarti bicara tentang kedaulatan Tuhan kan ya. Apa yang dilihat Tuhan sebelumnya itu namanya providence. Ya, pro itu kan sebelum, vidence dari kata videre itu kan melihat gitu, video, videre berarti yang dilihat Tuhan sebelumnya itu. Tuhan melihat sebelumnya. Di dalam pengertian dia tuh provide kalau bahasa Inggris gitu kan ya. Karena dia melihat sebelumnya maka dia bisa provide kebutuhan kita. Precisely karena dia melihat sebelumnya. Bukan melihat sebelumnya dengan dingin. Dengan dia tahu gitu tok terus tapi nggak melakukan apa-apa. Itu bukan pengertian providence kan saya. Makanya dalam bahasa Inggris itu istilah providence dan provide itu dekat sekali satu akar actually gitu. Provide itu kata kerjanya, providence itu kata bendanya gitu. God's sustaining power, kuasa Tuhan yang menopang kita ya, melalui doa, dan juga kebaikan Allah yang penuh dengan belas kasihan gitu. Ini semua overarching ya. God's overarching providence, God's overarching sustaining power, God's overarching merciful goodness ya, melalui doa. Gak berdoa pun Tuhan juga ada overarching providence, kita tahu itu ya. Tapi kita jadi gak terlalu sadar gitu di dalam kehidupan kita. Unaware ya. Ini seperti kayak jadi gak betul-betul terlibat gitu. Nangkep ya poin ini ya saya. Ada perbedaan seseorang yang terlibat dengan sadar ya. Dengan orang yang diberkati tapi gak sadar, gak mengucap syukur. Gak sadar bahwa dia sedang ditolong. Bukan dia gak ditolong, dia ditolong. Tapi dia gak sadar bahwa dia ditolong gitu loh. Kan lebih ada keindahan kalau kita bisa melihat, kita bisa sadar. Ini lebih Tuhan itu nyata di sini ya. Tuhan itu nyata di dalam pengertian ini maksudnya. Kita bisa melihat dengan nyata God's overarching providence. Bukan cuma ya saya sadar nggak sadar anyway toh Tuhan juga provide juga kan kehidupan saya gitu. Ini ya pemahaman kedalaman pengertian kita, keterharuan kita ya, kekaguman kita akan God's overarching providence itu sangat bergantung balik lagi dengan kesadaran kita tentang apa yang kita lack di dalam hidup ini gitu. Kalau saudara tahu saudara lack apa gitu ya, kurang apa, lalu kita minta kepada Tuhan ya, lalu terus kemudian Tuhan memberikan, itu kita betul-betul bisa melihat God's overarching providence. Tapi kadang-kadang kita membuat cerita yang bukan-bukan tentang God's overarching providence yang sounds very artificial,
Kalau nggak mau dibilang munafik gitu. Iya, saya baru sadar ya, ternyata saya waktu bangun itu, saya lihat tangan saya masih bisa bergerak gitu kan. Nah ini mulai agak aneh saya kayak gini. Sudah pernah dengar ya kayak gini kan ya? Kita selalu taken for granted bahwa hidup itu pasti kayak begitu gitu ya. Saya sekarang mulai belajar untuk menyadari bahwa waktu saya bangun, mata saya masih bisa melihat. Bukankah itu anugerah Tuhan gitu ya? Ngomong kayak gitu seperti kayak mau ngomong apa gitu, besoknya juga sudah lupa lagi lah anyway gitu. Siapa yang akan mikirin, terus terang saja saya setiap hari mikirin kayak begini itu siapa kalau nggak orang yang agak sedikit sakit jiwa gitu. Saya agak sinis ya ngomong di sini ya. Ini kelihatan seperti betul secara teologis tapi sebetulnya munafik kalimat itu gitu. Kalau kita mesti mengucap syukur dalam pengertian seperti ini ya, kita bisa nggak kerja loh. Setiap udara yang masuk itu ya, saudara harus ucap syukur. Nggak taken for granted juga kan ya. Gimana mau kerja ya? Maaf ya kalimat sinis ya. Thank you. Gimana mau kerja coba gitu. Terus saudara bersyukur untuk hal-hal yang dia pakai istilah yang salah ini, trivial gitu. Tahu istilah trivial nggak saya? Yang sepele-sepele kayak begini. Itu ajaran doa bersyukur yang kayak begitu itu so remote daripada apa yang kita terima di dalam firman Tuhan. Gue nggak ngajarin kayak gitu sih, for sure nggak kayak gitu sih. Kecuali betul-betul ada satu pengalaman eksistensial ya tertentu yang tangan saudara nggak bisa bergerak, setelah itu bisa jadi bergerak lagi. Of course kita bersyukur karena ini nggak taken for granted gitu ya. Tapi setiap hari kita mesti ngitung satu persatu. Saya bersyukur untuk tangan ini bisa jalan, ini juga, ini, cincin saya kok bisa masih ada juga. Kok nggak dicolong ya waktu ini ya, kuping saya masih dengar juga gitu ya. Saya pikir itu orang sakit jiwa gitu. Bukan ini maksudnya, saya bersyukur bukan ini maksudnya. Kita tahu pasti bukan ini kok maksudnya, dan Tuhan juga nggak minta kita kayak begitu. Gitu. Tapi ini loh, God's overarching providence ya, di dalam pengertian yang sangat konkret, waktu kita tahu apa yang lacking di dalam kehidupan kita, lalu kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan deh, precisely apa yang lacking di dalam kehidupan kita gitu. Yang kita tahu itu lacking, itu mata saya jelas lihat God's overarching providence itu. Bukan this kind of overarching providence. Saya bukan menghina pemeliharaan Tuhan tuh jari saya masih bisa bergerak ya. Bukan itu saya bukan. Jangan salah mengerti juga ya. Jangan salah mengerti ya. Oh kalau gitu kita nggak boleh bersyukur untuk apa itu kesehatan dong. Kalau gitu taken for granted aja dong kesehatan. Toh setiap hari kita juga sehat. Bukan itu poinnya saya bukan gitu. Tapi pengertian God's overarching providence yang akan betul-betul konkret menyatakan Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup, waktu itu dikaitkan dengan apa yang kita kurang. Gitu. Persoalannya dibalik, kalau kita di dalam pengertian yang pertama ya, kalau kita sendiri nggak sadar apa yang kita kurang, apa yang kita butuh. Gitu. Nah itulah saya yang bikin kita jadi akhirnya buta gitu. Buta nggak bisa melihat God's overarching providence. Buta juga karena kita juga nggak tertarik untuk datang ke doa. Gitu. Nggak tertarik. Saya masuk dalam poin yang ketiga ya, 23.20.3. Calvin memberikan ini saya memberikan 6 principal reasons. Alasan-alasan yang paling prinsipal mengapa kita berdoa. Yang pertama hati kita itu seharusnya dibakar ya. Dengan desire, dengan keinginan yang menyala-nyala, terbakar. Kalau doa maksudnya ya. Untuk mencari, untuk mencintai, untuk melayani Tuhan. Dan untuk berlindung padanya di dalam saat kita paling membutuhkan Dia, in time of need. Sekali lagi ya, supaya hati kita itu terbakar, dibakar dengan keinginan desire yang menyala-nyala untuk mencari, mencintai dan melayani Dia. Saudara tahu kapan orang itu menjadi dingin, nggak mencintai, nggak melayani, nggak mencari Tuhan, yaitu waktu dia kurang berdoa. Waktu saudara dan saya kurang berdoa. Itulah saat kita mulai nggak terlalu tertarik, nggak ada holy desire, burning desire, itu nggak ada saya. Kalau sudah membaca di dalam Calvin ya, itu salah satu yang dia lihat sebagai musuh di dalam kekristenan. Itu yang disebut dengan suam-suam kuku. Suam-suam kuku.
Selain Calvin juga memang berjuang untuk apa yang disebut dengan ignorance ya. Orang nggak mengerti doktrin, nggak mengerti teologi, akhirnya terlibat di dalam berbagai macam tahyul-tahyul yang nggak ada gunanya gitu ya, tahyul. Ya dia berperang dengan itu, makanya dia mengajarkan doktrin dan sebagainya. Ignorance itu memang musuh besar gitu. Tapi selain ignorance yaitu lukewarmness, suam-suam kuku. Suam-suam kuku ini perhaps nggak tentu orang-orang yang ignorance ya. Kalau saudara tanya tentang teologi, orang-orang itu bisa tahu loh tentang teologi dan sebagainya. Mungkin bisa mengartikulasikan dengan cukup lumayan gitu. Tapi saudara mendapati keadaan hati yang dingin gitu, keadaan hati yang nggak ada burning desire. Defektif ortodoksi rusak, yang mati, yang dingin, yang nggak ada cinta, yang nggak ada kehangatan. Yang kedua, ini bagian di dalam konteks Calvin, tapi mungkin kita perlu olah lagi di dalam zaman kita. Tapi di dalam Calvin dia bilang supaya kita jangan malu ya, waktu kita mengungkapkan kehidupan kita, supaya kita jangan malu untuk membuat Tuhan itu menjadi saksi kita gitu. Supaya kita jangan takut ya. Sekarang ini agak sedikit ada pembalikan saya. Kita baru selesai speak kristologi ya. Kalau sudah di zaman medieval ya, itu sebelum sampai zaman Luther ya. Itu gambaran picture of Christ itu yang menonjol gitu ya. Saudara pergi ke gereja medieval zaman itu apa itu early Renaissance dan sebagainya. Saudara mendapatkan gambaran Kristus sebagai hakim, itu jelas sekali itu. Yang sangat missing itu adalah the gracious Christ, itu yang missing gitu. Nah sekarang kita perhaps the other way around, precisely the other way around. Kita bicara gambaran gracious Christ, tapi nggak ada Kristus sebagai hakim ya. Makanya speak kemarin itu penting, karena itu menyajikan gambaran ini apa, Kristus sebagai hakim gitu. Saya kemarin nggak cukup waktu untuk jelasin terlalu detail gitu ya saya. Tapi ini gambarannya bukan Yesus yang gracious ya, terus habis itu terus terakhir itu dia hakim gitu misalnya ya, atau terakhir di dalam last judgment dia mendadak jadi hakim gitu. Bukan begini pengertiannya gitu. Tapi di dalam saat kehidupan kita ini ya, ada saat di mana dia menyatakan His graciousness, ya His grace maksudnya ya. Tapi juga kita belajar untuk encounter dia juga sebagai hakim gitu. Jadi ini both immanent and transcendence. Sudah nangkep ya poin ini ya. Jangan mengerti, oh kita kan New Testament, post New Testament. Oh itu berarti Tuhan gracious. Terakhir waktu dia datang kembali, barulah dia hakim gitu ya. Bukan itu loh saya maksudnya gitu. Kemarin nggak cukup waktu untuk jelasin bagian ini ya, tapi saya harap dari sesi yang lain sudah cukup punya pengertian yang tepat gitu. Tapi dalam kehidupan kita ini bergantian actually. Gambaran Allah yang gracious dan Allah yang adalah hakim itu actually bergantian gitu terus menerus. Ini bukan bersakit-sakit dahulu, setelah semua sakit selesai terus bersenang-senang kemudian, gak ada sakitnya sama sekali. Saudara tahu ini gak bisa dihidupin kan modelnya begini kan ya. Saudara kerja, mati-matian, kerja, susah tok gitu kan ya. Terus habis itu nanti mulai umur berapa, saudara mulai menikmati hidup. Ini nggak realistis kok anyway. Nggak bisa dihidupi gitu. Yang ada adalah saudara kerja, nikmati. Ini yang bisa dihidupi yang kayak begini gitu. Gambaran di dalam kitab Pengkhotbah ya. Maka sama, kita mengatakan prinsip yang sama. Di situ, saya balik lagi ya. Calvin mengatakan kita jangan malu ya, menjadikan Tuhan itu sebagai witness kita gitu. Saya percaya ini konteksnya adalah gambaran Allah yang one-sided tampil sebagai hakim di sini. Sampai kita tuh kelewat sungkan, kelewat takut gitu ya di dalam hal ini. Makanya jangan ashamed, jangan malu membuat dia itu menjadi witness gitu. Tapi kita memang sekarang berada di dalam konteks yang berbeda. Kita perlu mempunyai puzzle gambaran Allah sebagai hakim, bukan cuma sebagai Allah yang penuh dengan kasih karunia dan belas kasihan. Dan di situ kita juga belajar, maksudnya ini melalui doa, untuk menaikkan semua keinginan kita itu di hadapan matanya, dan juga untuk membuka, untuk mencurahkan seluruh isi hati kita ya. Jadi doa itu apa saya di dalam pengertian ini ya? Reasons to pray nomor 2 kalau di dalam pengertian Calvin itu yaitu supaya kita belajar membuka diri, membuka hati kita ya secara transparan, mencurahkan isi hati kita itu di hadapan Tuhan.
Kalau saudara baca di dalam Alkitab ya, itu orang-orang di dalam Alkitab dia mencurahkan itu bukan cuma kalimat yang baik-baik saja, Nah ini mungkin yang cocok dengan jangan ashamed gitu ya. Saudara waktu berdoa itu nggak harus theologically correct, tahu Kalau saudara mengajar harus theologically correct ya. Kalau nggak akan mencelakakan orang lain. Tapi doa itu nggak harus theologically correct Tahu theologically correct itu maksudnya apa? Cuma boleh ngomong kalimat-kalimat yang benar gitu loh. Emosinya harus selalu benar. Saudara bisa marah di dalam doa gitu. Nangkep nggak poin ini Saudara bisa kecewa gitu. Saudara bisa ragu-ragu. Ini kan berarti theologically incorrect kan actually. Kalau saudara baca Ayub itu loh, Ayub, dia itu berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara lihat kekesalan hatinya, saudara lihat ketidakmengertiannya, bahkan kalau bisa dia mau berperkara dengan Tuhan gitu. Itu tuh doa gitu. Mencurahkan isi hati kita apa adanya. Yet still tahu bahwa dia itu Tuhan dan kita itu ciptaan gitu ya. Maksudnya ini bukan masuk kepada penghujatan loh, bukan gitu. Ada perbedaan ya, saudara menghujat Allah gitu dengan orang yang jujur bicara di dalam doanya termasuk unek-unek gini loh, saya ambil ilustrasi sederhana. Kalau saudara punya sahabat baik, kadang-kadang kita kan bisa cerita unek-unek kita ke dia kan ya. Waktu itu saudara ngomongnya kan nggak theologically correct juga betul kan ya. Saudara kadang sebel sama orang, saudara ceritanya sebel bener ya orang itu gitu kan ya. Itu kan theologically incorrect actually gitu kan ya. Kalau yang correct ya itu saya itu terluka loh sama dia gitu. Tapi saya menurut firman Tuhan ya belajar mengampuni gitu. Ya ini theological correct ngomong kayak begini ya. Tapi kita kan nggak selalu kayak begitu sih. Waktu ngomong ceritain kelemahannya orang lain kita bisa benar-benar jengkel. Sampai kadang-kadang kita berusaha menghasut juga pendengar kita gitu ya. Supaya dia ikut jengkel dengan dia juga. Karena kita jengkel begitu kan ya. Nah sekarang gini saya, instead of bisa dengan orang lain ya. Ini mencurahkan hati kayak begini. Ini sekarang partnernya adalah Tuhan gitu. Kedewasaan rohani kita ya, ini saya kembangin lagi ya, itu waktu kita bisa lebih terutama menjadikan Tuhan itu yang pertama gitu. Waktu kita kesel itu dia yang pertama dengar gitu. Bukan orang lain harusnya gitu. Itu berarti kita mateng. Gitu. Tapi kalau kita belum mateng ya, kita itu anggap Tuhan seperti kayak kurang nyata gitu. Kita rasa lebih afdol kalau yang denger itu manusia gitu. Yang lebih kacau setelah manusia dengerin dia nggak bisa terlalu ngerti gitu kan saya ya. Bodohnya siapa coba? Saudara bicara kepada manusia, kelihatan ini manusia, saudara benar-benar rasa didengarkan. Ada faktanya, orang ini nggak lebih bisa mengerti saudara daripada Tuhan, kan? Betul toh? Tuhan kan lebih mengerti apa yang menjadi kekesalan hati kita, dia bisa melihat dengan benar. Termasuk kalau mesti dikoreksi Tuhan juga bisa mengoreksi kita. Tapi orang yang kita ajak bicara, ini nggak tentu mengoreksi saudara loh. Bisa malah saudara cerita itu malah dihasut balik gitu kan ya. Akhirnya kita masuk ke dalam kejatuhan yang lebih dalam lagi begitu. Kan mungkin saya dengan manusia seperti ini. Belajar deh untuk sama, kita mengatakan prinsip yang sama seperti perkataan pendapat, profil orang lain terhadap kita, itu nggak boleh lebih penting daripada perkataan Tuhan terhadap kita, betul kan saya? Bagaimana saya melihat diri berdasarkan penilaian Tuhan, itu harus lebih penting daripada penilaian orang lain tentang saya gitu. Kalau saya sangat gelisah dengan penilaian orang lain tentang saya, sementara saya nggak peduli apa yang menjadi penilaian Tuhan tentang saya, yaitu saya lebih berusaha menyenangkan manusia. Kalau gitu perkataan manusia berarti jadi lebih penting dong untuk saya daripada perkataan Tuhan. Saya nggak mengatakan Tuhan bisa memprofil kita melalui perkataan orang lain, pasti bisa ya. Saya terusin sudah bisa ngikutin saya. Kadang-kadang Tuhan menunjukkan kelemahan kita juga melalui orang lain, pasti bisa gitu. Tapi poin saya adalah kalau sudah melihat kita Kristus ya. Itu dia selalu, yang dia lihat itu adalah bagaimana Bapa ya, dia dan Bapa. Lebih penting daripada apa yang dikatakan oleh orang Farisi, lebih penting daripada bagaimana murid-murid yang mengerti dia dan sebagainya. Yang lebih penting itu adalah dia dan Bapa, Bapa dan dia. Nah, kalau saya terapkan prinsip yang sama ya, menjadikan perkataan Tuhan itu yang paling penting juga, termasuk menjadikan Tuhan itu sebagai pendengar yang paling penting gitu, lebih daripada manusia. Yang mesti tahu pertama persoalan saya itu Tuhan gitu. Dia mah tahu sih, dia sudah pasti tahu tanpa kita ngomong kan ya. Tapi ini saya bicara dalam konteks prayer, dalam konteks komunikasi, yang harusnya paling tahu pertama ya persoalan saya, yang harus saya kasih tahu pertama itu adalah Tuhan gitu. Itu namanya kita belajar mencurahkan isi hati kita itu kepada Tuhan. Saudara mungkin nggak bisa terbuka dengan manusia, sulit ya. Ada sebagian orang itu pribadinya sangat tertutup gitu, nggak gampang
terbuka ya kepada orang lain dan sebagainya. Tapi untuk orang-orang seperti ini pun ya, itu Tuhan adalah jawaban itu. Supaya dia belajar terbuka kepada Tuhan. Yang ketiga, alasan yang ketiga, kita berdoa supaya kita ini disiapkan untuk menerima berkat Tuhan, menerima manfaat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, ya, maksudnya jawaban doa kita, itu kita menerimanya dengan hati yang bersyukur. Maksudnya karena kita sadar bahwa apa yang kita terima itu sebetulnya berasal dari tangannya. Kalau saya pakai ini ya, ayat di dalam Yohanes ini yang menyatakan prinsip ini, mintalah supaya apa? Mintalah supaya apa? Penuhlah sukacitamu. Ya, mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Bukan mintalah supaya engkau menerima, bukan supaya penuhlah sukacitamu gitu. Maksud saya orang yang nggak meminta bisa menerima juga gitu. Tapi waktu dia menerima, dia mungkin nggak terlalu sadar bahwa dia menerima bahwa itu dari tangan Tuhan gitu ya. Dan karena itu dia juga jadi kurang bersuka cita gitu. Tapi mereka yang meminta setelah itu waktu dia menerima, dia sadar benar bahwa ini betul-betul dari tangan Tuhan. Dan karena itu dia menerimanya dengan hati yang bersyukur. Hidup yang satisfied itu hidup yang penuh dengan contentment itu sangat bergantung dari kehidupan doa kita gitu. Sangat bergantung. Kalau kita hidup kurang berdoa ya, kita itu gampang sekali jadi orang yang gak puas di dalam kehidupan ini. Susah konten gitu. Karena kita banyak hal yang kita nggak sadar bahwa sebetulnya itu datang dari Tuhan. Atau kita jadi punya takaran yang keliru akhirnya gitu. Karena kita nggak sadar apa yang betul-betul kita perlu dan apa yang kita lacking, dan semuanya kita jadi kacau gitu. Ini mirip seperti kayak Pak Aiter kemarin ngomong gitu, saudara, salah kristologinya akhirnya merambat kemana-mana gitu. Semuanya kena racun gitu. Karena kristologinya salah. Masih ingat kan ya? Ini sama gitu, waktu kita nggak berdoa ya, kita nggak sadar apa yang kita perlu, apa yang kita lack, akhirnya merambat kemana-mana. Kita nggak sadar juga kita sudah menerima dari tangan Tuhan, kita pikir itu ya menerima, nggak menerima juga nggak apa-apa. Ataupun kalau menerima, ya mungkin harusnya menerima kali, harusnya memang gitu, pantas saya menerima. Jadi nggak ada hati yang terharu, yang tergerak, yang bersyukur, nggak ada bagian ini. Kenapa? Ya karena lack of prayer sebetulnya. Gereja yang betul-betul truly ada doksologi, itu pasti gereja yang berdoa. Yang betul-betul bisa mengembalikan seluruh kemuliaan, yang bukan artificial ya. Artificial itu banyak, banyak contoh tadi ya. Thank you, ini sudah gerak, ini model kayak gini nih ya. Doksologi artificial juga ada gitu. Saya harap sih gereja kita doksologinya bukan artificial gitu ya. Artificial ya, karena ya haruslah, masa ya nggak mengembalikan semua kemuliaan kepada Tuhan, haruslah, paling nggak di akhir kebaktian ya mestilah ngomong kayak begitu ya, karena memang segala sesuatu berasal daripada Tuhan, dan kembali kepada Tuhan dan sebagainya, tapi very very artificial gitu. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita nggak ada doa. Kalau nggak ada doa, doksologinya juga artificial. Artificial, istilah artificial sudah tahu kan ya? Apa itu? Artificial sama artistik lain ya, itu dua-dua dari kata art gitu. Tahu artificial itu apa? Iya betul, palsu. Bunga artificial, sudah tahu maksudnya ya. Itu bukan artistik desainnya, bukan gitu. Itu bunga palsu namanya gitu. Itu artificial palsu maksudnya gitu. Itu lah doksologi artificial gitu. Bukan doksologi yang genuine. Bukan doksologi yang dari dalam hati tapi yang artificial. Yang keempat, waktu kita menerima apa yang kita cari, lalu terus kemudian kita yakin bahwa Allah itu menjawab doa kita, ya. Nah di sini kita akhirnya dipimpin, digerakkan untuk merenungkan kerajaannya, itu semakin passionate gitu ya. Kita semakin tertarik. Kita semakin dalam untuk merenungkan, untuk mendapatkan visi ya. Visi itu makin jelas, visi kerajaan Allah. Ini termasuk salah satu reasons to pray, dan saya percaya ini Calvin pasti mengikuti prinsip di dalam Lord's Prayer ya. Kan doa itu, datanglah kerajaanmu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, terus datanglah kerajaanmu gitu ya.
Ada kaitan antara doa dalam ajaran Tuhan Yesus dengan visi kerajaan Allah. Sebelum orang bilang datanglah kerajaanmu, dia harus melihat bahwa kerajaan Allah ini lacking di sini gitu. Nah, makanya datanglah berarti belum datang kan ya. Saya tahu di dalam reform kita ada already and not yet, tapi penekanannya di sini memang di dalam not yet. Waktu mengatakan not yet bukan nggak ada already-nya begitu ya. Ada already-nya pasti kita tahu kingdom of God sudah di tengah-tengah kita, tapi juga banyak belum ya, betul kan ya. Waktu di situ dikatakan datanglah kerajaanmu, itu lebih penekanannya kepada kebeluman gitu. Ini bukan bicara tentang bersyukur karena kerajaan Allah sudah di tengah-tengah kita, kan bukan itu ya. Tapi bicara datanglah kerajaanmu, jadi yang ditekankan di dalam doa Bapa kami ini adalah kebeluman, bukan sudah tapi belum gitu. Ya waktu dikatakan belum bukan berarti nggak ada sudahnya sama sekali. Ini nggak merusak ini ya sistematik teologi kita yang percaya already and not yet, tetap ada already. Tapi di dalam penekanan kalau sudah menjadi di dalam doa itu yang kita lihat adalah yang belum. Coba lihat di dalam gereja, betul nggak kita bisa mengatakan kingdom of God itu sudah betul-betul fully realize di sini? Belum kan saya? Belum. Sudah lihat di luar, di society, sudah lihat di ini, keadaan negara Indonesia. Bisa nggak kita bilang kingdom of God itu sudah fully realize di dalam negara Indonesia yang kita cintai? Belum kan saya? Belum. Masih banyak ketidakadilan kan? Di mana belas kasihan? Di mana righteousness? Di mana protection of the weak? Ini kan urusan kerajaan Allah semuanya kan ya? Di mana kepemimpinan yang servanthood itu di mana? Masih banyak yang belum. Makanya di sini waktu Calvin mengajarkan ini ya, waktu kita menerima doa kita dijawab, kita semakin tergerak untuk bermeditasi, semakin memikirkan, semakin merenungkan kerajaan Allah dengan menerima apa yang kita doakan. Dengan kata lain ya, kalau saya ini, kita akan gak tertarik dengan kerajaan Allah, kita makin kabur dari kerajaan Allah waktu kita gak berdoa, atau waktu kita kurang berdoa. Yang ada kita bukan kerajaan Allah, bukan visi kerajaan Allah. Mungkin kebutuhan kita tentang uang, mungkin kita yang kayaknya gak sembuh-sembuh dari dulu, mungkin ya. Mungkin keadaan kita yang kapan saya ini nikah sebetulnya gitu, ya itu. Terus akhirnya itu menjadi fokus dalam kehidupan kita, dan bukan kerajaan Allah, bukan. Kerajaan Allah itu apa sih? Sekali lagi ya, saya sering bahas bagian ini. Saudara boleh berdoa roti saudara, tapi ingat rotinya tetangga juga, itu kerajaan Allah gitu. Tapi kalau kita cuma ingat roti kita sendiri, itu bukan kerajaan Allah gitu. Berikanlah makanan kami pada hari ini yang secukupnya, makanan kami kan, makanan kami gitu. Saudara boleh ingat kebutuhan finansial saudara, ingat kebutuhan finansial tetanggamu juga. Semua perlu kebutuhan finansial gitu. Itu baru kerajaan Allah. Tapi kalau kita cuma pikirin kebutuhan finansial saya dan keluarga saya, itu bukan kerajaan Allah. Itu cuma kita berarti, cuma saya sebenarnya, saya dan keluarga saya. Nah ini namanya keluasan hati ya. By definition keluasan hati itu apa sih? Visi kerajaan Allah. Orang yang hatinya sempit itu nggak ada visi kerajaan Allah maksudnya. Kalau nggak ada visi kerajaan Allah ya sudah dia putar-putar dalam dirinya sendiri. Atau dalam mejanya sendiri. Sedikit lebih luas ya. Atau sudah banyak ini luas ya. Tapi gereja sendiri masih gitu. Gereja sendiri. Yang kelima, alasan kelima. Melalui doa, ya, kenapa kita berdoa? Alasannya adalah supaya kita bisa lebih memeluk dengan kesukaan yang lebih besar lagi. Hal-hal yang kita akui bahwa kita mendapatkannya melalui doa. Ini menarik ya, Soe. Calvin nggak takut dengan ini. Apa itu? Pemberhalaan di sini. Saudara nangkep ya? Sekali lagi ya. Jadi supaya kita bisa memeluk ya, embrace dengan greater delight, dengan kesenangan, kesukaan yang lebih besar, yaitu apa? Itu loh, hal-hal yang kita minta di dalam doa. Karena kita memintanya dari Tuhan kan ya. Lalu Tuhan memberikannya. Waktu Tuhan memberikannya, ya udah kita peluk gitu. Ini kan dari tangan Tuhan. Kita memeluk dengan greater delight.
Greater delight di sini saudara jangan baca di dalam pengertian oh jadi lupa Tuhan nanti bagaimana. Artinya positif maksudnya saudara bersyukur, saudara betul-betul senang menerima dari tangan Tuhan gitu. Of course kita waktu menerima berkat dari Tuhan ya, kita menikmati berkatnya, kita juga nggak melupakan pemberinya begitu kan ya. Saya sering kali kasih contoh sederhana ya. Ini ada dua macam ekstrim ya. Kalau saudara dapat bunga misalnya ya, dari orang yang mencintai saudara gitu. Ya, whether itu pacar atau mungkin istri atau suami gitu. Tapi bukan ini ya, pacar atau suami atau istri orang lain. Yang lawful, yang legitim gitu ya. Saudara dapat bunga gitu misalnya ya. Ada dua macam ekstrim respons yang sama-sama keliru. Waktu saudara terima, saudara kagum kepada bunganya demikian rupa, sampai lupa kepada orang yang kasih begitu ya. Terus akhirnya saudara menikmati pemberian itu sampai melupakan anak-anak biasanya kayak begini kan saya. Anak itu kalau sudah kasih mainan yang dia suka, dia langsung mainannya. Setelah itu kita sudahlah dilupakan begitu saja gitu. Dia tenggelam di dalam sukacita dengan mainannya. Kita yang kasih, akhirnya kita mesti sabar jadi bukan person di situ gitu. Tapi itu kekanak-kanakan deh. Kalau kita dewasa, kita nggak bisa kayak begitu. Kita diberi, kita mengingat pemberinya juga gimana. Tapi ini ekstrem yang pertama adalah mengingat bunganya, terus kemudian melupakan pemberinya gitu ya. Tapi juga ada ekstrem kedua gitu. Saudara cuma tertarik dengan pemberinya, begitu sudah terima bunga, saudara lempar ke tempat sampah, engkau lebih penting daripada bunga itu. Gitu. Ini responsnya agak edan juga gitu. Nah, waktu kami mengatakan kita embrace with greater delight ini loh saya, bunganya jangan dibuang gitu maksudnya. Nah, ini bukan masalah ketakutan nanti kalau dia jadi berhala bagaimana. Memang bisa jadi berhala sih betul gitu. Kalau saudara melupakan Tuhan sebagai pemberinya. Tapi di sini yang jadi penekanan itu saudara itu bisa benar-benar bersuka cita kok, menikmati apa yang Tuhan beri. Itu lawful gitu. Itu legitim. Tuhan kasih kita makan, lalu kita menikmati makanan, benar-benar senang dengan makan. Itu legitim. Saya ngomong gini untuk apa di Kelapa Gading coba saudara sudah sangat ngerti kan kalimat ini gitu. Benar-benar menikmati makanan yang diberikan Tuhan ya. Benar-benar menikmati makanannya. Bukan cuma menikmati Tuhan saja gitu. Tapi juga menikmati makanan. Itu yang dimaksud. To embrace with greater delight. Yaitu hal-hal yang kita peroleh melalui doa tersebut. Jadi hidup itu penuh sukacita gitu loh saya. Hidup itu penuh sukacita. Karena saudara menerima dari tangan Tuhan. Lalu saudara menikmati berkat yang Tuhan berikan. Kayak gini agak jarang ya saya dibahas di dalam spiritual reform ya. Yang heran Calvin ngajar kayak gini coba. Apakah Calvin kurang reform? Ini puzzle yang kita mesti tarik lagi gitu saya. Karena kita terlalu ketakutan untuk menikmati pemberian Tuhan. Kita terlalu khawatir dengan pemberhalaan. Kita nanti ibaratnya jadi orang-orang yang begitu terima bunga, langsung kita buang ke tempat sampah. Karena saking takutnya kalau bunga jadi berhala. Jadi kita terus lihat pemberinya saja gitu ya. Kasihan dong, kan? Bukan cuma kasihan kita, saya nggak bilang Tuhan kasihan ya. Tapi kalau manusia, kasihan yang beli bunga juga sebenarnya gitu. Kalau tahu gitu kan nggak usah kasih bunga dong. Dia sudah kasih bunga, sudah lempar gitu aja kan. Kasihan dong. Bikin kasih sedih gitu. Dan dia juga nggak akan terhibur atau tersentuh dengan saudara mengatakan engkau lebih berharga daripada bunga itu gitu. Nggak menolong kalimat itu saya sebetulnya gitu. Yang terakhir ini alasan keenam ya. Yaitu untuk meneguhkan providensi Allah itu di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Bahwa Tuhan itu adalah penolong yang nggak pernah gagal. He is a never failing help untuk semua kebutuhan kita. Dia itu Allah yang gak pernah gagal, gak pernah lewat, gak pernah melewati kita ya. Di dalam kebutuhan kita gak memperolehnya. Kalau sudah baca Injil ya, saya beberapa kali mengkhotbahkan bagian ini ya. Yesus itu sering kali lewat kan ya. Cuma lewat toh kan ya. Tapi waktu di dalam lewatnya Yesus, dia menyembuhkan ini, dia menyembuhkan itu. Itu Yesus cuma lewat actually gitu. Bukan ekstra, ayo kita ke Bartimeus yang buta itu, kita menyembuhkan dia, yuk kita ke sana gitu. Enggak. Yesus mau ke Yerusalem, mampir di Yeriko, di dalam jalan Yeriko ketemu itu. Gitu. Kanan kiri, ya lewat. Tapi di dalam lewatnya Yesus enggak ada yang dilewati gitu.
Gak ada yang dilewati, seperti lagu yang kita bilangnya do not pass me by. Jangan, apa bahasa Indonesianya? Jangan engkau lalui. Sudah kenalkan lagu itu ya. Waktu kita doa biasanya kita nyanyi lagu itu kan ya. Do not pass me by gitu. Yang lain engkau tolong gitu. Do not pass me by. Jangan lewati aku gitu. Apa? Jangan jalan terus itu. Itu yang abide with me itu. Lagu yang lain ya. Jangan jalan terus itu. Tuhan waktu lewat, waktu dia berhenti gitu ya. Waktu dia berhenti lihat kebutuhannya manusia. Itu salah satu dari sekian banyak ayat yang sangat indah di dalam Alkitab. Waktu Tuhan berhenti di dalam perjalanannya. Mari kita tutup doa. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, menggerakkan kami, memberikan kepada kami gairah di dalam kami berdoa, baik secara pribadi, bagaimana kami menjadi satu gaya hidup, menjadi natur kami yang sudah disediakan oleh Tuhan. Demikian juga di dalam persekutuan doa jemaat yang ada. Berikan kepada kami kesempatan supaya kami juga melihat apa yang menjadi pergumulan jemaat, apa yang menjadi kekurangan jemaat, dan bagaimana Tuhan menjawab satu persatu, bagaimana Tuhan menyatakan bahwa Engkau sungguh-sungguh adalah Allah yang nyata, Allah yang hadir, dan Allah yang masih bekerja sampai saat ini. Kami berdoa supaya Tuhan membangkitkan kerohanian kami yang seringkali lesu, seringkali capek, dan seringkali exhausted, terkuras karena hal-hal yang tidak penting di dalam dunia ini. Kami mohon pengampunan dari Tuhan, kami mohon supaya sekali lagi penerimaan-Mu membuat kami untuk sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati, dan Tuhan merubah gereja kami, mengubah gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, mengubah orang-orang Kristen menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan kehidupan yang bergantung kepada Tuhan. Karena Engkau sendiri mengatakan, di luar Engkau kami sungguh tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan untuk perkataan firman-Mu yang benar adanya, dan tolong kami untuk mempercayai dan melakukan dan mengalaminya dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.